Yang jurnal itu bisa jadi. Dari situ gue berpendapat pesulap itu sebetulnya nggak pernah menghargai acara sulap gitu. Balap Bacot Sulap. Oke, kembali lagi di channel kita Balap Bacot Sulap. Seperti biasa, kita akan membacotin semua hal yang berkaitan dengan Sulap. dunia sulap. Nah, bintang tamu kita hari ini episode spesial kali banget ini kayaknya setiap episode juga spesial Spesial, kan? ya, kita bilang spesial aja terus. spesial. Tapi nggak pernah pakai telur. Iya. Banyak telur. Tiap episode telur semua. Pakai telur. Pakai telur. Selalu. Ya, betul sekali. Untuk lebih jelasnya, kita akan tampil ini biografinya nih. Woi, kalau bisa lihat sendiri. Apa bacain dong? Nah, itu tadi tuh biografinya. Nggak perlu dibacain ya. Udah banyak banget. Dika mau bacain lagi nih? Nggak, Tapi kita belum kenalin dong. Oh iya. Ya. Udah tadi udah ditampilin tuh. Kita belum sebutin namanya. Oke. Sebutin dulu dong. Hari ini kita kedatangan Richard Richard Rain. Jadi Tapi- kalau Bandung hujan terus, ini karena bapaknya lagi Bandung terus nih. Tapi pengucapannya bukan gitu kali. Richard Ray. Oh iya, Richard Rain. Bukan. Kalau zaman dulu tuh 2009 saya Rain. Richard Rain. Oh, Iya. oke. Uhuy. Ya, Richard Ray. Nah, bapak ini nih kalau teman-teman lihat tadi di sana itu banyak banget ini ya dari stasiun TV. Tadi gue baca ada TV, Trans TV. Iya. Oh, boleh disebut Metro. ya? Boleh disebut namanya. Boleh, Oh, boleh, boleh. Bapak. Soalnya biar mungkin mereka tertarik juga ngeliat. Oke, Kalau bisa disomasi kita. Bagus sekali. Langsung naik. Bagus sekali. Bener. Langsung naik sekali. Nah, seperti itu. Hampir semua acara TV ya. Nah, kalian jangan ngeliat bapak di TV kan, tapi dia ini banyak banget proyeknya di TV. Iya. Tapi ada yang di TV yang kalau dulu kita kenalnya dari ini kan alumni acara sulap yang paling Iya, The Mister. The Mister ya. Sebenarnya sebut The Master juga nggak apa-apa Nggak sih apa-apa. kan. The Masker. The Masker. Bukan. Sampai punya acara TV sendiri Iya. yang jadi ininya host utamanya Bentar. di Lu tahu nggak dulu dia main apa? Yang paling lu ingat di The Masker? enggak. Jangan terlalu ini. Iya. Enggak, gue inget Tadi udah di briefing. Enggak. Gue ingat. Gue inget paku. Iya, aku hidung gitu ya. Yo, Kenapa ya mainannya itu aja kali ya? yang maksudnya memorable apa ya? Iya, diingat orang gitu. Enggak. Karena mungkin itu tuh serem banget kan. Pada zamannya. Sampai sekarang gue juga serem, walaupun gue tahu, tapi itu serem. Iya. Tetap serem, gue nggak Tapi mau sekarang nyobain. semua orang bisa kok dicolok. Iya, udah benar. Udah nggak serem. Bener. Itu perih mata gue. Tapi itu Gua belum kecil pernah, aja. gua Belum pernah. Jangan. Kecil aja ya, itu perih loh. Gimana paku yang setebal? Gue 12 cm waktu itu. Jadi waktu itu bingung nih milih mainan apaan nih. Jadi ada lawan gue lah milih mainan ini keren. Dia bisa ngitungin ratusan paku lah gitu kan gitu. Tahu gue. Sebut saja namanya ya. Lo tahu. Pokoknya kalau udah ngomongin menghitung ya, menghitung. Udah Oke. menghitung tuh udah keluar. Bukan. Jadi orang Bandung juga, orang Main Bandung juga, main tahu yang berdua tuh. Oh yang kedua. yang kedua. Gua kira kalau hitung-hitungan ya. Nggak mungkin gue ngelawan dia kan Nggak satu mungkin. tim. Oh, iya, satu benar. tim. Satu season. Oh satu season. Satu season. Ya kan mikirnya pada saat season satunya. Enggak. Jadi gue bingung nih apa nih? Oh daripada gue main lawan banyak, gue mendingan gue ngenyain dia sebetulnya. Jadi kayak ngejain. Jadi gue bisa main banyak paku, gue cuma satu paku. Anjay. Nah, gitu. Ternyata paling memorable. Sebetulnya sih bukan itu kalau gue bilang. Jadi gue pernah ketemu magician lah. Sebut aja Demian ya. Ya. Iya. Inisialnya Demian. Inisialnya Demian. Dia oke. bilang, Ren, gila lu waktu main yang benang nembus itu tuh. Nah itu yang paling diingat katanya yang paling di memorable sama yang orang-orang terdekatnya dia Ya. gitu. Dan itu memang kalau gue show biasanya orang ingatnya yang tali itu. Tali ya. Gue bilang kalau Nembus leher. iya kalau ada IO gue bilang, "Oh, saya bisa lebih dari itu mainnya." "Oh ya gimana caranya Pak?" "Gampang, begini pluk kepala gue jatuh." Jadi gue keluar lagi, tapi gue gini, pluk kepala gue Nyambung lagi. nyambung lagi. Gimana nyambung lagi? Serem banget. Iya. Jenggotnya masing-masing. Jadi gini, pesulap atau magician itu sebetulnya tuh banyak banget ranahnya. Jadi gue pertama kali belajar yaitu di salah satu televisi swasta lah ya. Jadi gue jadi talent di sana di
ibaratnya digojlok lah. Gue jujur di situ emang menimba ilmunya di sana di 2009 itu. Di 2009 udah ada gojlok ya? Jadi gue bukan. Gojek. Dulu nanti dia mulai paling lecek. Lu lagi ini nih, lagi mau keluar ditanya nih. Ya udah, gue serius. Masa gue nambah nasi padang lagi? Mau, tapi gak ada budget. Oh makanya kan kelamaan makin ini gue nanti. Nah jadi gue di situ belajar. Nah dari situ gue banyak banget nemuin ternyata ya, ilmu-ilmu entertain, misalnya kayak ngedirect, consulting dan macam-macam, memang bisa dari magician. Nah, pertama memang nggak masuk akal tuh. Begitu gue coba ternyata waktu awal pertama yang gue coba tuh acara nyanyi. Enggak, gue jadi gue masuk ya disebut saja kayak adel-adelan lah ceritanya. Nah di situ gue nyoba pertama. Ternyata berhasil. Bukan, gue di belakang layar. Oh, konsultan. Nah, jadi gue dan masuk jadi talentnya juga saat sekali waktu itu si Citra. Jadi gue Citra Swastika. Jadi gue nge-combine magic sama nyanyi. Gitu. Jadi dia lagi nyanyi, gue pakai jubah, gue mau meluk sama dia tarik jubahnya, gue hilang. Kayak gitu. Iya. Itu kenapa? Karena ada istri di depan kamera. Enggak, Pak. Karena ada tukang pinjol. Oh iya, pinjol. Jadi hilang. Tadinya gue mau meluk kan, mau terbang. Begitu mau terbang, gue liat ada pinjol depan kan. Udah gue hilang akhirnya. Tagihan nih. Pegang jenggot lagi. Diajak minggir, Pak. Semua udah siap-siap nih. Berarti magician itu adalah seni yang bisa maksudnya mengaplikasikan tadi ngedirect lah, macam-macam ya. Gue jadi tiba-tiba ingat ini loh. Dulu tuh karena gue terjun di 2009 pada saat acara The Master. Sakit nggak kaki lo terjun? Enggak sih. Emang waktu itu gua terjun emang salah banget. Oh, bebas atau ada pakai parasut? Bebas aja. Bebas. Bebas lepas. Oh, gitu. gitu. Jadi buyar dia lupa ngomong apa. Tapi gini, gue tambahin. Magician itu adalah profesi. Gue gak nyebutnya itu seni. Iya, oke, profesi. Gue bilang tuh profesi. Kalau ada yang bilang itu seni, silahkan. Cuma gue berpendapat magician tuh profesi. Kenapa? Karena banyak yang bergantung hidup di magician. Ada yang bergantung hidup. Ada juga yang cuma sebagai hobi. Ada juga yang mungkin menganggap itu seni, cuma sebagai ya ibaratnya ya lucu-lucu. Kalau bapak ini yang sebelah mana nih? Kalau gue di profesi. Gini, kenapa gue berpendapat tadi sebelumnya gue sulap itu luar biasa. Menurut gue luar biasa. Kenapa? Dari sulap lo bisa manggil arwah. Betul. Lo bisa ngelihat makhluk kasat mata. Lo banyak lo di YouTube, coba lo lihat banyak. Ada semua pesulap itu kan? Iya. Pasti pesulap. Dia pasti pesulap. Kalau dia meramal juga boleh. Dia tiba-tiba ya meramal pun juga. Dia itu pasti pesulap. Iya. Dia jamin pesulap. Dia mau masukin arwah, pasti pesulap. Pasti pesulap ya. Itu pesulap, dan makanya gue bangga begitu ngeliat di YouTube, wah pesulap dan dihargai banyak orang. Kan bener kata kita. Banyak yang percaya. Tuh, bener nggak? Iya. Gue liat komen-komennya. Yang jurnal itu bisa jadi pesulap juga. Bukan bisa jadi. Itu memang pesulap. Caranya pesulap. Pasti pesulap. Sudah dijamin dia masuk ke ranah pesulap. Dia Raisa gitu ya. Itu pasti pesulap. Jadi gue bangga ngeliat itu karena banyak yang percaya. Dan itu bisa ya terserah orang lah, mau orang bilang apapun. Kalau menurut gue tuh gue bangga sebagai pesulap karena memang wah gila pesulap nih dihargain di situ ya, walaupun mungkin mereka nggak sadar itu sulap. Gitu loh. Jadi begitu. Jadi begini, kalau sulap itu memang orang nggak boleh disadarkan kalau ini sulap. Oke. Contoh, gue pernah jadi konsultan lighting di salah satu televisi swasta. Jadi gue pakai cara sulap, lampunya gimana. Selama mereka nggak sadar itu karena efek sulap, mereka bagus bilangnya. Tapi kalau gue bilang efek sulap akan jatuh. Oke, akan jatuh. Contoh lagi, misalnya gue pernah juga di yang ngerjain nih, gue pakai cara sulap nih. Misalnya tiba-tiba palanya jatuh atau dibelah kayak tadi kan, gue pernah tuh di Taman Menteng gitu kan. Itu kan yang acaranya super trip itu kan. Yang dibelah tadi. Penontonnya tuh parah semua. Penontonnya Sorry.
Ada penonton. Di sini kita punya penonton. Tapi prokes. Bapak ini yang bikin Prokes dangdut. ini loh konsultan di acara Super Trip itu ya. Super Trip. Super Trip ya. Beda arti itu nanti. Nah, itu kalau gue bilang itu efek sulap akan jatuh. Betul. Tapi kalau gue bilang itu, wah ini bagus nih, ini buat bikin orang secara mentally akan kaget macam-macam, dan itu bagus, terjual Pak ya. terjual. Jadi sebetulnya begini, sulap atau pesulap kalau orang nggak sangka itu trik sulap, Kalau orang nggak tahu ya itu nggak tahu, sulap. atau mungkin nggak sadar, Nggak sadar. itu akan bagus. Oke. Nah makanya sekarang ranah sulap sayangnya banyak diambil sama orang-orang yang Bukan yang tadinya bukan pesulap, Nah, tiba-tiba dia main sulap. Contoh nih, kayak misalnya ada orang yang ngaku-ngaku ada label agama, dia gini pakai trik sulap. Itu yang gue paling gue sebel. Benar. Gue paling sebel, kenapa? Ya karena bawa kaitan yang nggak ada hubungannya sama sulap. Tuh yang gue nggak suka. Iya. Tapi kalau lo tiba-tiba lo bisa baca lo apa dan lo nggak labelin diri lo misal dengan agama atau apapun, ya gue fine menurut gue. Karena menurut gue ya udah, apapun yang lo lakukan, lo tetap pesulap. Tapi orang nggak sadar lo tuh ngelakuin sulap. Iya. Yang nggak boleh itu kalau dilabel-labelin lo pakai agama lah, misalnya kayak gitu-gitu yang, itu gue udah paling nggak. Karena nggak ada hubungan. Iya. Ini nyambung nih sama episode Full the Ghost. Ketika Dika main, tiba-tiba Dika kertasnya yang mana Dika? ini loh. Oh, Saya Dia main. maaf ya. Dia main di Villa Angker lah. gitu. Kita main di Villa Oh, Angker. serius ya? Terus tiba-tiba ya bisa aja sih gua nggak suka. Ini nanti penonton protes saya. Iya benar. Dia main nih di Villa Angker. Si kertas yang dipakai tiba-tiba kebakar. Tuh serem Kalau tuh. itu efek Enggak, gue nggak pakai kertas. Gue nemu kertas. Oke, ya, Gue dia taruh nemu di situ. kertas. Nah, lu Terus sesuai kertasnya kebakar. script dong ngomongnya. Oh, iya. Scriptnya ini. Lu jangan bilang itu Lu kertas jangan gua. bilang kertas dia Iya, bawa, dia bawa, jangan Nah, bawa. Apa tadi? Ada di meja ada kertas, Oh, ada gitu. kertas nih. Dipakai sama dia. Nah, tadi di skripnya bilang Andika tuh menemukan kertas. Lu yang benar. Oh, Andika menemukan kertas. Oh iya, Andika nanti edit lagi ya. Kertas. Kertasnya kebakar sendiri. Kebakar sendiri. Pakai tanda suruh tuh sendiri. Oke. Sendiri ya. Kebakar sendiri. Nah, Itu efek. Kok tiba-tiba ngeblank lu? Jadi itu bukan efek sulap kan? bu. Tuh tentuin sendiri tuh. Iya. Percaya atau enggak? Itu kalau nggak salah siapa namanya? Sri. Jadi ada penunggu di sana namanya Sri. Itu udah. Iya kan cerita. Villanya udah laku. Villanya udah laku ya? Ya, jadi kemarin tuh kita ngobrol gitu kan, jual rumah 2. Wih, banyak nih rumahnya gitu kan. Terus cerita nih, gua tuh kerjaan cuma dari sulap. Nah, Perasaan jarang nongol di TV juga, maksudnya Benar. nggak kelihatan di TV sekarang gitu kan. Kalau dulu gue lihat di TV, sekarang nggak ada gitu kan. Itu gimana? Jadi bapak ini benar-benar kerjaannya di dunia magician. Iya. Rumah 3, rumah 3. Enggak, iya, kan Iya. mau dijual 2. Oh, Kalau iya. dijual 3 tinggal di mana? Iya. Ya kan? Karena kan banyak yang memanfaatkan maksudnya magician kayak yang kita pernah ngobrolin, magician di mata orang itu is a hobby, cuma hobi doang, nggak bisa ngasilin. Betul. Tapi kan ngelihat sosok seorang Richard Nah, itu kan bisa menghasilkan. Pernah tahu kayaknya suara itu ya. Jadi untuk sosok Richard jadi gimana bisa hidup dong? Iya. Hidup di dunia itu sulap serius, doang? Bang. Bener nggak? Jadi sampai begini. hidup dari situ gitu. Jadi sampai sekarang sih belum. Jangan sih. main togel lagi. Pengen Pak. Nanti ya. Kayak koin-koin kripto maksudnya gitu. Oh, belum. Belum. Kepikiran sih gue. Jadi sebetulnya karena pandemi ini juga kepikiran pengen cari mungkin kerjaan lain gitu kan. Cuma memang awalnya sampai sekarang sih juga memang gue masih disulap. Masih di pure. Di mananya, Pak? Di mana ya Pak? Maksudnya di ngeramal pakai tarot. Oh enggak. Oh, Enggak. ngasih ngasih clue-clue Hongkong kah? jadul banget. Kalau Oh. dulu tarot dulu. Oh, Gue tuh yang di majalah kan disebutlah kita majalah kayak Tabir Misteri. Tuh gue pernah ngisi rubriknya di sana. Oh, iya. Jadi kayak ramal Barack Obama, ramal waktu itu yang Jokowi sama ngeramal SBY kan waktu itu. Jadi yang paling di bignya yang kayak gitu-gitu. Nah, ramal-ramalnya juga, tapi itu pakai tarot. Itu zaman dulu. Zaman dulu Belum insaf. belum insaf ya. Nah, Tapi-
udah 2013-14 gue udah insaf nih, gue udah nggak pakai tarot. Oh, belum sempat disebut anak indigo tuh. Wah, Belum. tahu itu komplek Indigo tuh kebetulan sebelah rumah gue Indigo Permai, satu lagi Indigo Indah. Ini ngomongin apa sih? Kok indigo Iya permai? Pak, itu perumahan bos nih. Perumahan, Pak? Iya. Cimahi. Dago. Oh, Dago. gitu. Itu Dago Indah, Dago Permai. Oh. Sekarang pada ini. Yeay. Ini cut lagi nih. Ya, jadi Tadi ada gini. Gue memang di sulap tok gitu. Jadi gue belum punya pekerjaan sampingan banget. Sampingan gue itu cuma konsultan. Tapi tetap berhubungan sama sulap. Iya. Nah kan banyak nih pesulap-pesulap yang ibarat lahannya tuh mati lah ya di masa COVID gini kan. Bapak masih berkarya dan menghasilkan gitu. Ya kan gue masih ada konsultan gitu kan. Oke, di konsultan di TV. TV. Nah, program juga lagi berjalan saat ini. Dan juga makanya gue bilang sulap itu banyak sebetulnya yang bisa dilakukan gitu. Contoh lo bisa yaitu jadi consulting program, lo bisa present program, lo bisa jadi trainer, lo bisa jadi manggil-manggil arwah, lo bisa jualan obat gitu kan. Macam-macam sulap. Lo bisa Jualan macam-macam. obat ya? Ada bukunya kan Medicine Magic kan masuk ke mental magic gitu kan. Jualan obat, tapi bukan obat pelangsing atau peninggi ya? Bisa aja, Bisa ya? ada juga cara-caranya. Wah, gabung MLM dah gua. Pakai ilmu sulap nih. MLM juga ada di sulap ininya, ada buku-bukunya. Jadi kalau lo belajar buku itu banyak sebetulnya. Jadi sebetulnya sulap itu bukan cuma tok lo main trik. Bukan ya? Kalau trik menurut gua ini bukan dari buku ya, ini menurut gua trik lo bisa dapet dari mana aja. Gitu loh. Tapi real magic sulap ya lo bicara dari hati lo mau apa nih, lo mau jadi consulting atau enggak, lo begini deh, dulu gue punya trik kecil, tiba-tiba gue punya ide jadi program TV, gue bikin tuh, jadilah misalnya Magic Cooking. Jadi gue combine tuh, dan ternyata Magic Cooking, acara gue, itu share rating Trans TV Magic paling besar. Tuh, jadi ada acara Trans 7 juga sulap kan, ternyata lebih tinggi acara gue Magic Cooking, share ratingnya. Jadi yang nonton memang mostly bukan orang sulap. Dah dari situ gue berpendapat, pesulap itu sebetulnya nggak pernah menghargai acara sulap gitu. Pesulap tidak menghargai. Tidak menghargai acara sulap. Jadi yang gue sasar adalah orang awam. Makanya gue mengcombine Magic, Cooking, dan makan. Siapa sih yang nggak suka makan? Iya. Ya kan? acara masak-masak itu seru ya. Masak-masak seru kan, apapun makanan lo labelin lah sulap lo. Nah jadi gue sebetulnya gue mencoba membranding sulap lagi nih, dan bagus memang kebanyakan email yang masuk kebanyakan memang kayak ibu-ibu atau misalnya orang yang pengen belajar masak, tapi mereka jadi tertarik sama sulapnya. Oke. Gitu. Dan mereka bahkan jadi wah, saya jadi seneng nih, sulapnya lucu nih. Padahal sebetulnya mereka bridgingnya ke makan nih. Sulap ini dong, kan gue sering di-share kan di Facebook. Menunya sekian, ini. Tiba-tiba mereka nanya, sulapnya tuh waktu makanan yang sulapnya itu lucu tuh, gitu. Jadi mereka nyebut sulapnya dulu. Oh, baru makanannya ya. Jadi mereka mau tahu resepnya pas yang main sulap ini loh. Oh iya. Tapi Pak, pertanyaan, Bapak memang bisa masak? Memang jago masak? Sebetulnya ya. Ini buka rahasia dapur ya. Nah itu nanti ya. Jangan-jangan nggak bikin acara itu lagi kenapa tuh coba? Kenapa tuh? Dia bingung resepnya apa lagi. Enggak. Itu sebetulnya acara masih goes on. Cuma ada internal sih, bukan dia, bukan di gue nya, di internalnya. Jadi dan kebetulan memang di slotnya memang ada yang tadi gitu. Magic Cooking for the Ghost. Nah, gue mau ngasih tau dulu nih. Jadi awal mulanya gue present acara itu program 2 orang, 1 koki, 1 pesulap. Oke. Ternyata diminta sama transnya minta 1 orang. Oh, biar budget. Bukan budget, karena berpendapat begini waktu ditanya, lebih gampang mana ngajarin orang sulap atau ngajarin orang masak? Gue bilang lebih gampang ngajarin orang masak. Lebih gampang ngajarin orang masak. Oh iya benar sih. Bener. Tapi nggak tahu, ini kan pendapat kita karena kita magician, sulap kan. Kalau chef yang kalau chef yang ngomong, Nah, gini, masak itu kalau lo suka, ibaratnya kalau lo udah mulai nih, ya lo bisa gitu. Tapi rasanya kan kita nggak tahu. iya ya. Oh, masaknya dulu ya. Nah, Kita nggak ngomong rasa ya. Kita nggak ngomong rasa loh. Iya. Kalau ngomong rasa, chef manapun juga ada yang bilang chef ini enak, chef ini enggak gitu kan. Iya. Itu karena masalah appetite, masalah rasa aja, taste ya. aja. Taste masalah. Tapi kalau sulap,
lo lagi main sulap tiba-tiba jatuh gimmick lo, jatuh apa lo, itu Fail. fail. That's it. Atau enggak misalnya tiba-tiba, jujur nih, sulap pasti ada way out dong. Iya. Gak mungkin lo main sulap pure, tiba-tiba lo udah konsepin nih, nanti gue main sulap. Nggak mungkin 100% Jadi ya. lo nanti gini, titik A gue kesini mau begini, tiba-tiba begitu kesini datang orang lain atau enggak tiba-tiba begini, pulpen lo macet misalnya, tiba-tiba begini apa gitu, tiba-tiba macem. Iya. Kalau lo nggak bisa nge-handle, itu lama panjang kan. Betul. Kalau tidak biasa, apalagi Biasa, orang ya. yang awam diajarin sulap kan, Ah. anjing ini gimana udah gagal gitu. Kadang begitu. Kalau Iya. masak, Pak masukin ini udah masuk aja. Masalah rasa kan ya sudah. Iya, sudah. Yang penting tampilannya oke dulu ya. Visual dulu kan. Visual dulu. Sulap benar. kan visual. Waktu itu berpendapat begitu. Ini kan pendapat belum tentu benar ya kalau pendapat ya. Waktu itu gue berpendapat begitu. Akhirnya udah jadi satu. Magician bisa masak. Jadi gue mempresent program nih. Kebanyakan program gue kan ada 3 tuh, kebanyakan street magic. Nah, Oh iya. dulu Street kan magic. tadinya gue tuh memang awal-awal tuh dari David Blaine. Mostly. Iya, mostly Karena David dia Blaine. street magic. Ternyata Street magic. waktu gue coba ke program gue yang kedua, ada namanya Isaac Fox. Ada Nama seseorang yang bernama Isaac. Isaac Fox. Jadi Itu dia yang tahun dulu ini ya, yang apel jatuh gitu ya. Itu Isaac Newton. Isaac Newton. Oh, Isaac Newton. Oke, Isaac Newton. Isaac Newton. gitu. Ini Isaac Fox. Jadi dia tahun 1675. Masih ada kekerabatan. Kayaknya. Harganya Fox sama Newton. Oh iya, beda, Isaac beda, ya. beda. Lu buka Wah, dia bola tahun ya. 1675 sampai 1731. Nah, dia ini street magician. Street magician. Jadi di saat zaman itu semua magician atau pesulap Main di panggung. main di panggung, dia main di pekan raya di London, di jalanan, Oh, oke, di jalan oke. di jalan tanpa ada backdrop lah ibaratnya. Iya, Dengan iya, kata lain di jalan lah gitu ya. Walaupun dia pakai meja ya kan, main cups and ball, macam main apa. Dan Multiple yang bottle, paling apa terkenal saat itu ya dia yang itu apa? Jeruk. Pohon jeruk Pohon jeruk. yang langsung tiba-tiba berbuah, Iya. tumbuh berbuah. Dan saat itu Gua belum pernah lihat ya gitu. nah iya itu dipakai Kayak di sama- film ini ya. ada di Illusionis ya. Iya benar, dan itu Oh, dipakai dan itu di kalau nggak salah ya udah dibeli sama The Prestige, sorry. The Prestige, Pak. The Prestige. Itu disebutin. Terima kasih penonton. Terima kasih penonton. Di sini ada 3.600 penonton. The Nah, Prestige ya. Jadi dia pohonnya ada pohon tiba-tiba berbuah Ada jeruk. pohon Gitu lah, ada pohon tiba-tiba berbuah jeruk. Langsung instan. Langsung instan. Nah itu yang paling terkenal triknya itu, dan itu Oke. ada di film The Prestige. The Prestige, dan kalau saya nggak salah dengar itu infonya sudah dibeli oleh David Copperfield di museumnya dia tuh. Wow. Museumnya dia. Itu keren banget filmnya, Kristen Bell sama si Logan itu. Nah itu beneran ada triknya, dan itu terkenal, itu punya Isaac. Oh, bukan ini ya, bukan efek editan ya. Bukan, Tapi bukan. itu triknya memang bisa. Kenapa ya? Kalau yang namanya Isaac itu suka buah ya. Tadi apel gitu. Iya ya. Nah jadi gini, gue banyak ngobrol sama kebetulan teman gue kan Romi. Nah itu beliau tuh nyebut gue tuh dulu organic magic. Organic magic. Organic magic tuh sebutan kita kita aja. Jadi Sebutan. Jadi ceritanya lo tuh nggak bawa apa-apa, walaupun lo ada Hmm. gimmick tersembunyi misalnya. Ceritanya lo nggak ada apa-apa. Oke, Tapi lo main seolah-olah ya udah lo kayak Langsung ditembak di tempat main gitu ya. iya kayak bukan ditebak main, tetap Impromptu ada gitu. pasti tetap ada persiapan. Namanya sulap, Oh iya. Iya. pasti ada persiapan apapun itu. Betul. Apapun itu. Masalahnya organik itu adalah lu bermain sesuatu yang ada di sini. Dan maksudnya kalau preparation pasti ada preparation. Iya, oke. Tapi organik itu ya udah yang ada. Jadi nggak lo Oke. di sini tiba-tiba lo main kartu gitu, ngerti nggak lo? Itu Oh. nggak organik Oh karena iya. Itu nggak normal. nggak normal. ya. Misalnya tiba-tiba di sini lo mainin vape misalnya, lo di sini misalnya apa gitu kan? Iya. Mainin Misalnya cewek. bando, Mainin cewek, mainin CD. bando misalnya atau apa gitu. Nah, itu Mainin disebut CD cewek. itu disebut organik gitu. Iya. Jadi yang ada di Ya sudah paham Pak. Langsung aja contohnya Pak. Kita tentang organik. Kita tampilkan. Organik Richard. sama impromptu sama atau beda? nah Mirip. begini, organik dan impromptu ya. Jadi ini pendapat gue nih pribadi Oke. nih. Impromptu itu adalah aslinya tanpa persiapan. Jadi ibaratnya lo suddenly. Dan impromptu itu bukan cuma ada di sulap, tapi contoh kayak fotografer. Ya. Fotografi impromptu misalnya tanpa tiba-tiba lo fotografer, atau lo impromptu apa gitu kan,
banyak macam-macam. Jadi yang dimaksud dengan impromptu adalah tanpa persiapan, tetap di sulap tuh pasti perlu persiapan. Gitu. Masalahnya kecil persiapan, mungkin itu yang disebut impromptu. Gitu. Anda organik, tim kita editor ada yang ini. Organda. Bukan, Oh, impromptu dia. Apa tuh? Iya emang pesulapnya impromptu, disebut pesulap magician impromptu dia. Apa tuh? Tembak aja sekarang main, dia bisa. Dia bisa dia. Aduh, multiplayer ball tuh dia tuh. Wah, udah siap itu. Udah siap itu. Nah, kalau misalnya pesulap, bisa nggak sih idealisme pesulap ditaruh di TV gitu? Maksudnya mau main Oh, bisa. kayak perform. Banget, bisa banget. Nah, masalah idealisme, ini gue langsung jawab ya. Iya. Jadi bisa banget idealisme pesulap. Justru idealisme lo harus lo tunjulin di ditunjukkan di performance. Ah. Gitu. Maksudnya gini, idealismenya lo apa nih? Idealismenya misalnya lo bisa apa ya? Lo kepengen baca pikiran misalnya. Idealismenya lo nih, ternyata lo dituntut jangan ngomong banyak misalnya. Nah, ini kan idealisme lo sama ini nih, sama TV. real time-nya nih. Gimana nih? Lo pengen baca pikiran tapi lo nggak boleh ngomong banyak gitu. Karena kan baca pikiran kan kecapnya yang dijual, orang ngecap. Oh, bla 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 gitu kan. Nah, Betul. gimana nih caranya lo mengeblend? Nah, sebetulnya TV tuh kayak gitu. Jadi idealisme lo tonjolin tapi jangan terlalu dipaksakan. Contoh, lo pengen baca pikiran tadi tapi ternyata orang nih kepengen misalnya entah siapa produser, entah TV, entah orang, jangan banyak ngomong dong. Tapi lo pengen dia baca pikiran. Nah, ini bisa-bisanya lo, banyak caranya kok. Ada jutaan caranya. Lo boleh tonjolin idealisme lo, tapi jangan memaksakan. Lo tetap harus ngikutin rules, ya ngikutin ombak lo dah. Karena kalau di TV kan ya kita pengennya begini, ya kita ikut kata produser gitu kan. Dia yang buat, dia punya acara kayak gitu benar-benar. Iya, iya. Tapi kalau ngomong soal idealis kan, kita ngomong idealis dan magician jadi profesi, itu gue jadi kepikiran gini loh. Baik lagi nih, ada tipe orang yang idealis mempertahankan rahasia sulap, seni sulapnya. Ada juga demi untuk kelangsungan hidup kan dibongkar-bongkar nih. Karena kan kerasa nggak sih orang-orang masyarakat sekarang tuh lebih nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ngehargain sulap ya. Seneng lah ya, kayak kalau kita- dibongkar gitu ya. Iya, kita main nih. Dijual, Wah, gitu. gua tahu tuh. Pokoknya di semua sosmed tuh komennya pasti itu. Bukan, wah bagus. Enggak, itu gua yakin 80%. Itu tuh cincinnya ada di sini nih. Iya, itu iya, tuh iya. bulpennya ada di tangan, diselipin, malah dijelasin. Terus kalau Tapi- lihat komennya tuh suka ngakak Iya, kayak tapi udah tahu masyarakat kita seperti itu, netizen kita. Ada juga nih magician yang malah melakukannya karena dia tahu, oh pasar Indonesia suka gini. Malah dibongkar-bongkar lagi. Bongkar-bongkar sulap gitu. Terus gue jawab apa nih? Iya, pertanyaannya nih. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya iya kan? Bukan jawabannya apa? Ya, bukan jawaban. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya nih, lu ada di side mana gitu? Lu setuju nggak sih demi kelangsungan hidup nih? Gua pikir, ya udahlah, gua udah tahu nih segala teknik sulap, gua bilang itu. Ya udahlah, gua nggak jago maininnya, nggak expert, tapi gua bongkar-bongkar lah demi konten. Jadi Bapak setuju sob dibongkar atau tidak? Sorry, memang Nggak. Leo agak begitu beli. Gua mau mencari kata-kata yang halus. Kalau gue sih sebetulnya begini,